Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Naltaqi marratan ukhra fi hadzal darsil mubarak insyaallah wa fi faslina mubarak insyaallah fi faslil awwal syariah. Ya, pada hari ini alhamdulillah kita bertemu kembali di dalam pelajaran yang setiap hari kita pelajari bersama, kita fahami bersama di dalam pelajaran fikih wanita ya, khususnya di dalam buku Fatawa wa Ahkamul Mar'ah fil Islam li Syekh Dr. Syauqi Alam ya. Jadi pada buku fatwa-fatwa dan hukum-hukum yang berkaitan dengan wanita di dalam Islam yang telah kita pelajari dari beberapa hari yang lalu atau dari beberapa pekan yang lalu, sudah sampai kepada bab yang berkaitan dengan haji bagi seorang wanita ya. Maka sebelum kita melanjutkan pembahasan ini, mari bersama-sama kita membaca al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'aluma lillahi ta'ala wa liizalatil jahli wa ihyaiddin. Allahumma astur aiba syekhina anna wa la tudhib barakata ilmihi minna. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kemarin kita sudah memasuki satu pembahasan di bab haji yang berkaitan dengan seorang wanita, yang mana pada pertemuan pertama dahulu ya, pertemuan pertama, kedua, ketiga kita telah membahas bab haid atau darah yang keluar dari wanita ya, macam-macam darah yang keluar dari wanita, mulai darah yang alami yang merupakan darah rutin yang keluar dari wanita, ada juga darah penyakit atau darah setelah melahirkan yang disebut haid, nifas dan juga istihadah. Kemudian kita juga telah mempelajari pada bab haid itu apa saja yang dilarang untuk dilakukan seorang wanita di dalam Islam atau di dalam syariat ketika haid ya. Salah satunya adalah tidak boleh melakukan tawaf bagi wanita yang sedang haid ya. Nah, kemudian itu berkaitan dengan yang kemarin, bagaimana jika seorang wanita sedang melakukan ibadah haji dan ketika akan melakukan rukun haji yaitu tawaf ifadah dia mengalami haid ya, bagaimana hukumnya. Sedangkan tawaf sendiri merupakan salah satu yang tidak boleh dilakukan wanita yang haid. Maka kemarin kita telah mempelajarinya dan banyak sekali rukhsah atau keringanan atau taisir fil ibadah ya, jadi kemudahan di dalam beribadah ketika ada udzur syar'i atau ketika ada halangan dan keadaan darurat yang menimbulkan sesuatu yang bisa meringankannya atau kemudorotan itu tidak bisa dihilangkan atau tidak mungkin untuk dihilangkan pada waktu itu ya. Sudah difahami apa yang kemarin kita bahas, dan sekarang masih berkaitan dengan haji tetapi tidak berkaitan dengan wanita haid. Tetapi kalau misalkan ada, sekarang kita menuju kepada ramyul jumrah. Ramyul jumrah di sini adalah melontar jumrah ya, hal yang berkaitan dengan melontar jumrah. Kemarin kita telah membahas mulai dari haji waktunya itu kapan, kemudian dimulainya kapan, kemudian rukun haji itu dimulai dari mana, dari mulai niat, niat berihram, kemudian wukuf di Arafah, kemudian ada tawaf ifadah, ada sa'i, tahallul dan tertib gitu ya. Kemudian ada juga wajib haji, yang mana wajib haji ini adalah rangkaian amalan yang harus dilakukan ketika beribadah haji, dan apabila ditinggalkan maka dia harus membayar idam atau fidyah ya. Nah sekarang dan salah satu wajib haji yang kita jelaskan kemarin adalah melontar jumroh ya. Melontar jumroh itu apa? Melontar jumroh adalah melontar batu kerikil ke arah jumroh ya, ke arah jumroh sugro, wusto dan kubro, yaitu dia harus mengenai objek pelemparan batu tersebut, yaitu disebut dengan marma, dan masuk kepada lubang gitu ya. Nah itu merupakan wajib haji bagi orang yang sedang melaksanakan ibadah haji
dan dilakukan pada hari nahar atau pada hari 10 Zulhijjah dan pada hari tasyrik 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Hukumnya adalah wajib, jika tidak melaksanakannya maka harus dam atau fidyah. Kemudian jadi dengan cara melempar jumrohnya ini adalah melempar batu kerikil, yaitu 1/1 sebanyak 7 batu ya, atau 7 kerikil. Jadi melemparnya harus satu dan mengenai kepada marma atau lubang tersebut. Kemudian waktu melontar jumroh pada hari nahar atau tanggal 10 Zulhijjah adalah setelah terbitnya matahari. Dan kalau pada tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah atau hari tasyrik, menurut jumhur ulama waktu dimulainya melontar jumroh adalah setelah tergelincirnya matahari atau ba'da zawali syamsi, yaitu pada waktu sholat zuhur. Kemudian sebagian lain berpendapat membolehkan sebelum zawali syamsi atau sebelum waktu tergelincirnya matahari. Wallahu a'lam bishawab ya. Nah, jadi melontar jumroh itu dimulai dari jumroh ula, kemudian ada wusto dan ada jumroh aqobah ya. Jadi setiap masing-masing jumroh ini melemparkan 7 kerikil, dan tata caranya adalah kerikilnya itu 1/1 dilemparkannya, jadi sebanyak 7 kali. Kemudian di dalam buku ini ada sebuah pembahasan permasalahan yang mana ada seseorang yang bertanya ya, ada seorang yang berhaji dan mewakilkan lempar jumrohnya kepada orang lain. Jadi kan kemarin yang sudah kita jelaskan ada yang berkaitan dengan lempar jumroh itu ya, bahwa melontar jumroh itu boleh diwakilkan apabila seseorang yang beribadah hajinya ini mempunyai udzur syar'i, atau misalkan dia seorang yang lemah atau sudah tua dan tidak mampu misalkan berdesak-desakan melontar jumroh segala macam, maka boleh diwakilkan kepada orang lain dengan syarat orang yang menjadi wakil atau orang yang menjadi wakilnya itu harus terlebih dahulu melaksanakan lontar jumroh itu sendiri ya. Sudah kita bahas kemarin sebelum mengeluarkan solusi dari permasalahan kalau wanita haid di tengah ibadah haji ya. Jadi dia dibolehkan untuk mewakilkan. Nah, tetapi permasalahan di sini bukan tentang perwakilan atau yang lainnya, tetapi ada seorang yang berhaji, dia mewakilkan melempar jumroh kepada orang lain di 3 hari tasyrik tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Tetapi melontar jumrohnya tidak sesuai tertibnya ya, yang mana harusnya tertibnya itu melontar jumroh dimulai dari jumratul ula, yaitu yang dekat Masjid Khaif. Kemudian yang kedua adalah melempar jumrah wusto, kemudian yang ketiga baru melempar jumrah sughra atau aqobah yang menghadap rute ke Mekah atau paling dekat kepada Mekah. Nah, tetapi si wakil ini dia tidak memulainya dengan jumrah yang dekat dengan Masjid Khaif, tetapi memulainya dengan jumrah yang rute ke Mekah atau yatajih ilal Makkah, atau dengan jumrah sughra aqobah itu ya. Kemudian bagaimana hukumnya? Pada jawaban Syekh Syauqi Alam di dalam kitab fatwa dan hukum yang berkaitan dengan wanita di dalam Islam ini, ada beberapa jawabannya, yaitu di dalam buku Fathul Aziz lil Imam Ar-Rafi'i, bahwa disyaratkan dalam melempar jumroh di hari tasyrik untuk melakukannya secara tertib menurut tempatnya, yaitu yang pertama tadi sudah dijelaskan, harus dimulai dari yang pertama melempar jumroh yang berdekatan dengan Masjid Khaif. Jadi dengan Masjid Khaif yang berdekatan sekali dengan Mina, kemudian dan paling jauh daripada Mekah. Kemudian yang kedua itu adalah melempar jumroh wusto, jadi posisinya berada di tengah antara jumroh yang pertama dan ketiga. Dan kemudian yang ketiga baru melempar jumroh sughra aqobah yang menghadap kepada rute Mekah itu sendiri, seperti itu ya. Nah, kemudian
maka tidak boleh melontar jumroh kepada yang kedua, misalkan langsung kepada wusto sebelum dia selesai atau melaksanakan melontar jumroh yang pertama, dan begitupun seterusnya, atau tidak boleh langsung yang ketiga sebelum dia melaksanakan melontar jumroh yang pertama dan kedua. Tetapi ada juga pendapat Imam Abu Hanifah yang mengatakan jika melaksanakannya atau melaksanakan lontar jumroh dengan tidak tertib sesuai tempatnya atau tidak tertib secara ula, wusto dan akobah, maka harus mengulanginya. Namun jika tidak diulang maka tidak apa-apa, dan ini menukil dari atau seperti sabda Rasul, barang siapa yang mendahulukan ibadah satu dengan lainnya maka tidak bermasalah, yaitu hadisnya adalah manaqad dan manusukan baina yaday nuskin fala haraj, ya. Maka dari ini Imam Abi Hanifah mengatakan bahwa ibadah ini berulang dan di tempat yang berbeda tetapi dalam satu waktu. Jadi sebagiannya tidak wajib mengikuti sebagian lainnya atau tidak harus tatabu. Maka tidak disyaratkan untuk tartib. Itu menurut mazhab Imam Abi Hanifah. Jadi menurut Syekh Syauqi Allah, maka dari itu ya, karena ada pendapat yang berbeda ini, jika waktu melontar jumrohnya masih ada dan dia merasa tidak sreg gitu ya, karena dia kan wakilnya yang melontar, sedangkan wakilnya itu tidak tertib, tidak sesuai aturannya, maka jika masih ada waktu maka sebaiknya diulang lagi dengan tertib, mengikuti pendapat fikih 3 madhab dan mengikuti amal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian selanjutnya, tapi jika waktunya sudah tidak ada, misalkan atau waktunya baik sempit ya, karena jamaah pun harus pergi atau harus sudah meninggalkan Mina dan pergi ke tempat lain atau melaksanakan ibadah lainnya, maka tidak apa-apa mengikuti madhab Imam Abi Hanifah bahwa tartib itu sunnah ya, dan mengikuti hadis yang telah dijelaskan sebelumnya ya. Wallahu a'lam wa a'lam bisawab. Insyaallah cukup sampai di sini apa yang kita pelajari pada hari ini. Semoga bermanfaat, dan kita akan masih membahas tentang haji pada keesokan harinya. Jangan lupa videonya nanti mau dikumpulkan dan catatannya juga dilengkapi ya. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.